Kondisi petugas jasa marga yang viral lantaran merekam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor akhirnya terungkap. Dalam insiden kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor, 19 orang menjadi korban. Dari 19 orang, 8 korban dinyatakan meninggal dunia dan sebelum Kira mulai videonya, mohon Anda klik like dan subscribe terlebih dahulu ya. Jalan tol Ciawi, saksi bisu dari dunia lain. Bagian 1. Firasat yang mencekam. Udara malam di gerbang tol Ciawi terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, menyelusup di antara celah-celah pos penjagaan tempat Bayu bekerja sebagai petugas tol. Ia duduk di kursinya dengan gelisah, menatap layar monitor CCTV yang menunjukkan berbagai sudut jalan tol. Sejak sore tadi, dadanya terasa sesak. Firasatnya tidak enak. Bayu sudah bekerja di tol ini selama 5 tahun. Ia terbiasa dengan berbagai kejadian aneh, mulai dari pengendara yang tiba-tiba menghilang dari rekaman CCTV hingga suara tangisan yang terdengar dari headsetnya di tengah malam. Namun, malam ini terasa berbeda. Tiba-tiba, suara derit pintu terdengar dari belakangnya. Bayu menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Ia menghela napas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin. Namun, saat ia kembali menatap layar CCTV, bulu kuduknya meremang. Di salah satu layar, terlihat sesosok bayangan berdiri di tengah jalan tol yang sepi. Sosok itu tinggi, kurus, dan tampak seperti mengenakan pakaian putih yang berkibar di tiup angin. Namun, wajahnya kabur, seperti tertutup bayangan. Bayu berkedip, dan seketika sosok itu menghilang. Ia langsung berdiri, mengusap wajahnya, memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. "Ah, mungkin aku kurang tidur," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi firasatnya tetap buruk, seakan ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang besar dan mengerikan. Bagian 2, bisikan dari kegelapan. Bayu mencoba mengalihkan pikirannya dengan memeriksa tiket kendaraan yang masuk. Tapi rasa gelisah itu tidak hilang. Setiap kali ia melihat ke arah jalan tol yang sepi, hatinya berdebar lebih kencang. Tiba-tiba, suara pelan terdengar di telinganya. "Pergi dari sini." Bayu tersentak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada siapapun di sana. "Apa tadi?" gumamnya, tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Lari sebelum terlambat." Bayu merasa darahnya berdesir. Ia meraih radio komunikasi dan mencoba memanggil rekan kerjanya, Anton, yang bertugas di pos sebelah. "Ton, lo dengar sesuatu gak?" tanyanya, berusaha terdengar tenang. Suara Anton terdengar dari radio. "Dengar apa, Yu? Gue gak dengar apa-apa. Lo kenapa?" Bayu menggelengkan kepala. "Enggak, cuma nanya." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu di sini. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bagian 3. Detik-detik menuju tragedi. 2 hari setelah kejadian aneh itu, Bayu merasa semakin yakin bahwa firasat buruknya bukan sekadar imajinasi. Malam itu, ketika ia sedang berjaga sendirian, tiba-tiba CCTV menangkap sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan kopinya. Di layar, terlihat seorang wanita berbaju putih berjalan di tengah jalan tol. Kepalanya tertunduk, rambut panjangnya menutupi wajahnya. Langkahnya lambat, seperti melayang. Bayu langsung meraih radio. "Ton, lo lihat layar CCTV gak? Ada orang di tengah jalan tol." Tapi suara Anton terdengar bingung. "Layar gue kosong. Yu, lo yakin gak salah lihat?" Bayu merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menatap layar lagi, dan kini wanita itu menoleh langsung ke arah kamera. Matanya kosong,
pucat, bibirnya menganga seakan ingin berbicara. Dan saat ia mulai bergerak lebih dekat ke arah kamera, semua layar CCTV tiba-tiba mati. Bayu terlonjak mundur. Lampu di pos penjagaannya berkelap-kelip sebelum akhirnya mati total. Kini, ia hanya ditemani suara angin yang berdesir pelan di luar, tapi lalu terdengar suara lain. Suara langkah kaki. Bayu tahu sesuatu akan terjadi. Dan ia harus bersiap. Bagian 4, ledakan maut. Keesokan paginya, Bayu merasa semakin tak nyaman. Ia berpikir untuk mengambil cuti, tapi ia juga tak ingin dianggap paranoid. Namun, instingnya yang tajam memaksanya untuk lebih waspada. Ia bahkan mengatur posisinya di pos jaga agar mudah keluar jika terjadi sesuatu. Malamnya, saat hujan turun deras, Bayu melihat sesuatu di kejauhan. Lampu mobil berkelap-kelip tak wajar, disusul suara rem yang menjerit. Detik berikutnya, suara benturan keras menggema di udara. Bayu langsung berdiri, jantungnya berdegup kencang. Dari layar CCTV yang baru saja kembali berfungsi, terlihat tabrakan beruntun yang mengerikan. Beberapa mobil bertumpuk di tengah jalan, api mulai berkobar dari salah satu kendaraan. Teriakan minta tolong terdengar di radio komunikasi. Bayu keluar dari posnya, berlari ke arah kejadian. Tapi sebelum ia sempat mencapai lokasi, firasat buruk itu kembali menghantamnya. Di tengah kekacauan, di antara mobil yang terbakar dan suara sirene yang mulai mendekat, Bayu melihatnya. Wanita berbaju putih itu berdiri di tepi jalan. Ia tersenyum, dan seketika tubuh Bayu terasa lemas. Bagian 5, viral tapi trauma. Setelah kejadian itu, Bayu menjadi viral. Video rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik kecelakaan beredar luas di internet. Banyak yang menyebutnya sebagai pahlawan karena berhasil memberikan peringatan dini kepada petugas lain yang membuat evakuasi lebih cepat dilakukan. Namun, Bayu tak merasa sebagai pahlawan. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia masih ingat jelas wajah wanita itu, dan ia tahu ini belum berakhir. Karena setiap malam, di dalam tidurnya, ia masih bisa mendengar suara itu. Lari sebelum terlambat. Epilog, kebenaran yang terungkap. Beberapa bulan setelah kejadian, Bayu memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang tempat ini. Ia menemukan cerita lama dari masa kolonial, tentang bagaimana daerah di sekitar gerbang tol Ciawi dulunya adalah lokasi pertempuran berdarah. Banyak nyawa melayang di tanah ini, dan mereka belum benar-benar pergi. Kini, Bayu hanya bisa berdoa, berharap bahwa suatu hari nanti, jalan ini akan tenang. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, jalan ini masih menyimpan rahasia, dan misterinya belum berakhir. Terima kasih ya sudah menonton. Ingat klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.